الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
This is special perform by Udin Dis Joki Fat Habis Project Remix. Ladies and gentlemen, please welcome MBC Longsor Pickup Remix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا ويوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام. يا إذا سعيد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وعاتقوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وعاتقوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وعاتقوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر الاسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات ويجب على اقامه الدين. ربنا من باب الخير ويغفر الناس لك برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah
كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معاشر الحاضرين jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita mengungkapkan sepenuh rasa hati gembira dan rasa syahdu, seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Berapa murahnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita semua umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak diperuntukkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sholat sunnah, melakukan perbuatan sunnah di bulan Ramadan diganjar oleh Allah sama dengan sholat fardu di hari-hari biasa. Maka pahalanya seperti mengajarkan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya ayyuhan nas, qad adallukum syahrul azim, syahrun fihi lailatul khair min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama lailatin tatawwu'an wa man taqarraba fihi bi khalisatin min khairi kana kaman adda fariidatan fima siwa wa man adda fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan fima siwa. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang dosa ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Semoga saja dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang. Amin. Bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam kita di bulan Ramadan, maka Ramadan telah berlalu. Tidak ingatkah kita bahwa janji Allah, kemurahan Allah ditumpah ruahkan pada bulan suci yang kemarin. Tapi di antara kita semua masih banyak yang lalai dengan yang diberikan oleh Allah. Kemurahan-kemurahan Allah dibiarkan begitu saja. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, yang meski hanya sedikit, sedekah dan zakat kita yang tidak seberapa, dapat menembus dosa kita sebagai umat yang beriman. Kita yakin
kita tanamkan bulan-bulan di dalam hati kita bahwa untuk kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik, amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Pencipta Maha Tunggal, pada momen Idul Fitri ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, pertalian silaturahmi, dan interaksi sosial bermasyarakat lintas keyakinan. Kita tidak akan dinamakan umat yang beragama manakala kita bercerai-berai, menang sendiri, angkuh, congkak, tidak bersolidaritas. Agama tidak menginginkan itu. Agama menginginkan kita bersatu, baik bersatu antar saudara beragama, saudara lain keyakinan, dan saudara berbangsa dan bernegara. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak suka bercerai-berai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik pada keluarga, saudara, sanak famili, andai taulan, tetangga maupun teman dan kerabat. Lebih-lebih kita di sini hidup berdampingan dengan berbagai macam keyakinan. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan di hari Fitri ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu kita ingat semua bahwa Allah senang mengampuni hambanya, lebih-lebih di hari raya Idul Fitri. Semua hubungan kita lebih besar ampunannya Allah daripada dosa-dosa kita. Tapi satu catatan bagi kita, Allah tidak bisa mengampuni manakala kita masih ada sakwa sangka bercerai-berai kepada sesama. Marilah kita semua, andai kata masih ada kedengkian, kehasutan, keirian, kebencian, kedengkian di hati kita masing-masing, mari kita clearkan, mari kita selesaikan hari ini, detik ini, agar ampunan Allah selalu bersama kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang perempuan yang rajin beribadah atau qiyamul lail, di malam harinya rajin puasa, di siang harinya rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya." Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa ibadah kita sajikan pada Allah, tapi tidak bisa kita sajikan kepada tetangga kita, sanak famili kita, atau tetangga handai tolan yang lainnya. Ibadah kita hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak-hak kemanusiaan kita harus kita pelihara sendiri-sendiri.
Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba mau memohon ampunan kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun jika manusia tidak mau dan tidak seluas itu kasih sayangnya, maka tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah minta maaf dan memaafkan. Ini adalah garis besar buat kita. Kalau kita betul-betul mau clear hidup di dunia, jadilah seorang pemaaf dan yang mudah memaafkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita atau hoax atau fitnah. Jangan sering menghardik sesamanya, jangan sering merendahkan sesamanya, karena kita di mana Allah adalah sama. Yang membedakan di antara kita adalah takwa kita masing-masing. Mendapatkan maaf dari manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita merasa besar, tapi orang lain memendam kesal, memendam marah kepada kita, mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Dan itu semua bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas adalah contoh nyata seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk orang-orang ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarhamullahu ma la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi manusia. Sekali lagi, Allah tidak akan mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, malah yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual atau rutinitas yang sudah kita lakukan bersama-sama. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia ini dengan harmonis dan tidak bercerai-berai, menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dari kebencian dan fitnah-fitnah yang membawa kita kepada kesesatan, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayang, mengembangkan saling asah, saling asih dan saling asuh, serta hal-hal positif yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri seorang manusia, kembali kepada fitrah manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah, tidak mempunyai apa-apa, sehingga kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri di masyarakat. Kita tidak bisa tanpa bantuan sesama kita. Di mana saja, begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sewajarnya lah kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terendah, seperti yang disabdakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan antar sesama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita lapangkan dada di momen Idul Fitri ini. Kita buang sangka, kita hilangkan kedengkian, kita buang jauh-jauh kefitnahan, agar kita semua menjadi golongan-golongan orang yang kembali kepada fitri, kembali tidak punya dosa, dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Bahagia di dunia dan di akhirat. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan saudara-saudara kita, terutama yang duduk di hari ini, di majelis ini. Ayo kita saling merelakan hati, saling merendahkan diri demi untuk ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyahu dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim.
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسلوك والظلم والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلدة إندونيسيا. آمن ومن بلدان المسلمين عامة إنك أنت كان كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terima kasih telah menghubungi. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah